Pembahasan Daska ini terjadi sudah menjadi berita viral ke seluruh perkampungan yang ada di daerah sekitarnya. Yang pertama, Daska muncul dari dalam sumur ketika ada seorang ibu-ibu sedang mencuci celana dalam yang berbekas dengan darah haid. Daska itu keluar sambil menjulurkan lidahnya dan menjilati darah yang berada di sekitaran celana dalam itu. Sontak saja, ibu-ibu itu langsung melarikan diri. Ketika diperiksa kembali, celana dalam itu hilang. Yang kedua, masih darah haid. Seorang wanita paruh muda sedang membersihkan celananya di jam krusial atau tengah malam. Daska itu muncul lewat jendela kamar mandi, melirik dan menjulurkan lidah. Ketika wanita itu melihatnya, dia sontak berteriak dan Daska itu menghilang. Dan masih banyak lagi kasus teror Daska. Mulai dari ini, seluruh perkampungan di sekitar perkampungan saya mulai kena dampaknya dan mulai mengeluhkan kepada RT, RW, bahkan lurah yang menaruh perhatian akan kasus ini. Jadi gini, dahulu orang-orang membuat ikatan sampul bulat lalu diletakkan di dekat rumah masing-masing. Jelas Pak RT. Apa fungsinya? Tanya warga lain. Bisa untuk menangkap dan membuatnya takut. Takut karena apa? Karena takut bila dia akan tertangkap. Dia menghisap darah agar dirinya bisa abadi. Sebentar, Daska tuh jadi-jadian ya? Bisa jadi Pak, karena ada yang buat kepentingan sendiri. Jelas Pak RT. Berarti tinggal ditangkap aja Pak. Tidak semudah itu. Tali gantung diri ini yang jadi perantaranya. Jelas Pak RT. Oke, jadi kapan mau digarapnya? Kemungkinan besok malam. Kok nungguin besok malam Pak? Saya mau cek langsung malam ini. Rudi dan anak yang muda-muda malam sekarang ngeronda lagi. Saya yang dengar gituan langsung pasrah. Kenapa sih yang muda kena ampasnya? Feeling saya ya udahlah, mungkin yang tua udah encok. Kalau ia dikejar-kejar duluan pasti bakal capek. Malamnya yang muda-muda langsung ngumpul. Karena buat ngilangin bete, mereka membawa kartu poker untuk menghilangkan penat. Yang kalah coret bedak. Mereka bermain hingga berada di pertengahan jam 1. Seketika udara biasa-biasa saja, namun lama-lama seperti menekan. Angin bertiup sangat kencang. Semua yang berada di dalam pos menjadi panik. Ada apa ini? Gak tahu nih, merinding jadinya. Daska ingin keluar. Kok bisa Pak? Agih melui kita KB, jelas Pak RT. Rudi, saya dan para pemuda yang lainnya langsung membawa senter dan kentongan. Pak, maksudnya disuruh membuat tali gantung diri untuk apa fungsinya? Buat jebak orang yang mainan Daska. Maksudnya yang jadi-jadian tak Pak? Iya benar, nanti juga ketahuan kok. Pak RT dan lainnya menuju perkebunan pisang itu. Baru saja datang, sekelebat hitam tampak jelas sedang terbang ke sana kemari. Pak, itu Pak. Tiarap semua. Sontak saya dan lainnya ngikutin perintah Pak RT. Daska itu tampak kebingungan karena dia merasa sudah ada batasan antara dirinya dan perkampungan warga. Daska itu lagi nyari korban. Pak RT memperhatikan sekitaran. Jangan sampai dia kecolongan lagi. Mungkin Daska ini sangat peka terhadap bau darah. Pak, Daskanya, lihatin. Daska itu seperti mendapat mangsa hangatnya di malam yang membuat air liurnya menetes hebat. Rudi! Teriak Pak RT. Rudi langsung berlari menuju perkampungan warga, diikuti oleh Pak RT dan lainnya. Saya ke bagian terakhir. Emang saya paling mager lari, sampai-sampai saya ketinggalan di garis terakhir. Oi, Cemara, tungguin saya. Tetap saja mereka berlari mengikuti Rudi. Rud, ambil obor itu, teriak Pak RT. Daska itu menuju salah satu seorang wanita, yang mana wanita itu sedang berjalan menuju warung kelontong. Rudi segera mengambil obor yang berada di pinggiran musola. Dia berlari sambil menahan panas api obor yang dia bawa.
Ketika Daska itu ingin menghampiri wanita tersebut, Rudi dengan cepat menghalanginya dengan menakuti Daska tersebut dengan panasnya api obor. Sontak saja Daska itu menghindar dan meneriakkan suara yang merusak gendang telinga. Hit, hit, hit. Pak RT segera membuat lingkaran yang ditaburi dengan garam, lalu duduk sila sembari membaca bacaan ayat Al-Quran. Daska itu kembali teriak, ekspresinya berubah marah. Saya yang melihat penampakan Daska langsung jadi merinding. Wanita tadi langsung pingsan. Saya dan yang lainnya segera membantu Rudi. Rudi, jangan keluar dari lingkaran. Daska ini tidak mau ngalah. Siap, Pak. Pengaruh bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh Pak RT membuat Daska melarikan diri. Seketika ingin dikejar oleh Rudi, tapi Pak RT mengelak niatnya. Jangan, Rud, sudah tidak usah. Saya yang melihat Daska sembari membawa daleman tubuh itu langsung berlari terbirit-birit di belakang Rudi. Dah yang lain juga sama. Ngapa sih kalian ngikutin saya mulu? Jelas saya dengan nada kesal. Kamu panutan saya, Mar. Kamu lari, kita juga lari. Panutan bapak kamu, Peang. Jelas saya. Seketika Pak RT menghela nafas dan menatap kami. Rud, kamu tahu siapa dia? Tanya Pak RT. Dia ponakannya Pak Hilmi, siang tadi baru datang dari Jakarta. Oh, pantas. Ayo cepat bawa ke rumahnya. Saya dan Rudi langsung membawa wanita itu ke rumah Pak Hilmi. Pak RT dan lainnya mengikuti kita dari belakang. Malam itu semua warga mulai khawatir akan teror Daska yang menjadi-jadi. Warga diminta untuk tidak keluar malam dan menutup semua pintu rumah atau warung, karena teror Daska akan lebih besar lagi pada malam selanjutnya. Pagi harinya, warga diminta untuk membuat tali gantung diri yang dipergunakan untuk menjebak sekaligus menakut-nakuti Daska. Letakkan dekat jemuran. Nah, seperti itu ucap Pak RT ketika sedang melakukan penelusuran di sekitaran rumah warganya. Pak, ada pesan dari kampung sebelah. Apa isinya? Sepertinya mereka sudah tahu siapa pelakunya, namun mereka akan melakukan penggerbekan malam ini. Bagus, seperti itu. Kita akan buktikan sebatas mana niat jahatnya itu memberikan teror pada kampung ini. Jelas Pak RT. Kok Bapak malah menantang Daska? Menantang dalam hal kerusakan lebih bagus daripada wajib hukumnya. Jelas Pak RT. Ruth, sudah siap? Siap, sudah Pak. Pak RT mendekati Rudi. Warga yang melihatnya langsung tercengang. Senjata apa lagi itu, Pak? Tanya Pak Oman. Ini adalah kendi air yang berisikan garam. Gunanya untuk menampakkan pelaku. Warga mengangguk, tapi dari mana ide seperti itu dimunculkan? Kok Bapak bisa tahu? Saya hanya mengikuti tradisi terdahulu yang baik-baik saja. Sesekali saya mikir, ini Pak RT otaknya dari apa ya? Kok bisa banget dia mikir gituan? Jangan lupa, malam ini adalah final untuk menghancurkan teka-teki Daska itu. Jelas Pak RT. Warga mengiyakan saja. Di sepanjang jalan terikat tali gantung diri. Warga percaya Daska itu akan menyerang lagi pada malam ini. Oke, di sini banyak banget kejanggalan sebelum Daska itu keluar. Seperti air yang tiba-tiba mendingin tanpa sebab, ayam-ayam berkokok di siang hari, udara terasa sangat dingin padahal bukan musim penghujan. Halnya kejahatan yang mengintai, teror sudah dimulai. Azan maghrib berkumandang. Warga diperintahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran di masing-masing rumah mereka. Kentongan di dekat rumah juga disediakan. Pak RT sedang menemui tamu dari pihak kelurahan mengenai keadaan terkini desanya. Sesempat itu, Pak RT mendamaikan suasana. Insya Allah, sekarang finalnya. Minta doanya aja Pak. Tukas Pak RT. Jangan lupa ungkap siapa pelakunya. Siap dengan senang hati. Suasana mencekam mulai memasuki di jam 10 malam, di mana semua warga sudah menutup pintu.
Sebagian mengintip suasana lewat jendela yang ditutupi hordeng. Seperti desa yang mati, aktivitas warga dihentikan. Rudi dan saya di rumah Pak RT sekalian membahas rencana untuk menangkap si Daska itu sendiri. Baik, jangan lupa air siramkan dengan kendi ini begitu tertangkap. Saya dan Rudi mengiyakan. Feeling saya itu kendi banyak banget doa-doanya sehingga dijadikan keramat. But it's not real fake. Sebenarnya itu air untuk melemahkan saja. Sudah waktunya keluar. Yang benar jaga diri sendiri, jelas Pak RT. Pak RT masih mengintip suasana lewat jendela rumah. Bayangin, gak sih kalian, di jam seperti itu kita kayak kura-kura dalam tempurung, dijebak di sangkar burung. Benar-benar menyeramkan. Angin mulai bertiup kencang, suara anjing menggonggong mulai terdengar. Daska sudah keluar. Keluarnya bebarengan dengan angin yang sangat besar. Pepohonan yang semula diam kini menggoyang-goyangkan dahannya dengan mengerikan. Hit, hit, hit. Daska itu sedang mencari korban. Bak kelelawar dengan kemampuan ekolokasinya sehingga dapat mendeteksi mangsa dengan cepat. Pak, firasat saya gak enak, tanya saya. Napa Iramar, tanya Rudi. Rud, dudue ning desa kian ana bayi yang belahiriah, tanya Rudi. Pak RT baru sadar dengan ucapan saya barusan. Astagfirullah, beneran tah? Tanya Pak RT pada saya. Iya Pak, metua sekian. Ning omahe sapa? Omahe Pak Ojan Pak. Keluar dari pintu belakang. Saya, Rudi dan Pak RT keluar dari pintu belakang. Tapi tampaknya kejadian tidak terduga sudah terjadi. Tangisan bayi di rumah Pak Ojan sudah mulai menjerit. Sosok Daska terbang dengan cepat menuju rumah itu. Namun ketika ingin menghampiri rumah itu, si Daska ketakutan dengan tali gantung diri yang terpasang di depan pintu rumah. Daska mencari cara agar bisa memasuki rumah itu. Bayi itu seperti mengetahui kedatangan si Daska sehingga tangisannya semakin kencang. Hit, hit, hit. Suaranya seperti desisan ular kelaparan. Rudi, pukul kentongan. Pak RT mengisyaratkan agar Rudi memukul kentongan dan membiarkan warga berkumpul di tempat sumber dari suara itu. Tung 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 tung. Daska terkejut dan mencari arah suara itu. Kini mulai bingung dengan dua suara sekaligus. Daska pun menuju ke arah Rudi. Namun suara kentongan lainnya berbunyi di segala arah. Mungkin ini strategi cerdik dari Pak RT. Kira-kira ada 100 titik lebih kentongan itu berbunyi dan menyebabkan Daska kebingungan. Amar, begitu Daska itu melemah, lemparkan kendi itu di dekatnya. Saya mengiyakan saja perkataan Pak RT. Saya sedang mencari celah di mana tempat dan posisi paling enak untuk melemahkan Daska. Pak RT segera berlari menuju Daska sembari membawa obor. Daska itu ketakutan, namun anehnya dia tidak berlari, seperti ada yang menahannya. Benar saja, setengah kekuatannya terikat di tali gantung diri itu. Dia tak mampu terbang dengan cepat. Saat itulah peran saya dimainkan. Mar, sekarang! Saya langsung berlari membawa kendi itu. Lalu saya lemparkan di dekat keberadaannya. Alhasil, Daska itu berteriak sangat kencang dan menimbulkan angin yang sangat besar. Rud terus pukul kentongan itu. Kentongan dipukul dengan sangat cepat dan membesar pula suaranya. Hiat, hiat, hiat. Seketika tubuh Daska terjatuh di tanah. Namun yang ditampakkan adalah seekor rubah. Dengan tubuh terkoyak dan mengenaskan, para warga langsung berlari dan mendekati sosok Daska yang berubah menjadi rubah. Pak, kok bisa berubah jadi rubah? Tanya warga kepada Pak RT. Pak RT langsung terdiam dan berlari menuju tempat arah Daska itu keluar. Perkebunan pisang.
Rudi, Amar, ikut kita. Pak RT berlari menuju perkebunan warga dan diikuti oleh warga lainnya. Ketika baru sampai, Pak RT melihat Daska yang asli sedang tersiksa dengan seluruh tubuh dipenuhi api. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Warga mengikuti Pak RT. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pak RT segera menengadahkan tangannya ke atas. Saat itu juga hujan turun dengan lebat. Sosok Daska menghilang sembari kilatan petir menyambar di salah satu pohon pisang di sekitarnya. Alhamdulillah, ungkap Pak RT. Keesokan harinya, pelaku tertangkap di desa sebelah. Pelaku ternyata seorang wanita tua yang menurut masyarakat memakai tumbal kecantikan diri agar tidak pernah tua. Syaratnya harus meminum darah wanita segar, bayi ataupun lainnya. Emang zaman dulu pengen cantik tanpa modal itu susah. Harus pakai gini kek, gitu kek. Sekarang mah dipermudah dengan adanya skincare yang berserakan di pasaran. Saran saya, kita jadi apa adanya. Apapun perbuatan yang menjatuhkan kita pada derajat diri kita, jangan pernah dilakukan. Ntar ruginya kena ke kita sendiri.